Akan oleh Wadimor tentu sarung kita. didukung oleh Mari besi, yo, importa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali saya Muhammad Sofyan kembali menyapa Anda dalam program Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Nizam, tepatnya di Jalan Rawasari Timur Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nah, siang hari ini kita akan membicarakan sebuah aktivitas atau kegiatan yang itu mungkin kerap sekali dilakukan oleh kaum Hawa, tapi tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh kaum Adam, yaitu arisan. Nah, kita akan mengkaji lebih dalam lagi dari perspektif Islam, sebetulnya arisan itu apakah betul sebagai mengundi nasib? Nah, kita akan bahas bersama-sama guru-guru kita yang sudah hadir bersama jamaah, ada Kiai Haji Haris Hakam dan juga Ustazah Nur Fadlina. Di segmen satu ini Kiai Haji Haris Hakam akan membahas bagaimana hukum arisan dalam Islam. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para ustadzat, termasuk akhil mahbubah Ustazah Nur Fadlina, hadirin hadirat dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Bicara tentang arisan biasanya lebih bau ke wanita apa ke laki-laki? Iya, bapak-bapak kalau arisan dibilangnya cupar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sejarah tentang arisan itu pada aslinya di Tiongkok. Orang melakukan arisan dan itu berkembang menjadi sebuah gaya pendekatan, gaya membina komunitas, cara untuk mengumpulkan kekeluargaan. Tetapi ada sesuatu yang dibuat gambling, yang dipertaruhkan. Ketika itu dibawa ke Indonesia, maka gayanya, polanya diambil, tetapi hal-hal yang riba disunatin sama orang Indonesia. Jadilah model arisan yang sekarang kita kenal, bahwa satu komunitas, satu kelompok, satu jamaah, kesamaan etnis, sama-sama satu keluarga, satu RT, atau sama-sama profesi membuat sebuah arisan. Apa yang dilakukan dan yang diariskankannya itu tadi bisa jadi uang, bisa jadi emas, bisa jadi pergi haji, umroh, sekarang sudah jadi arisan. Ibu di sini ada yang ikut arisan umroh, ada yang arisan haji. Jangan ya dek ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, boleh nggak? Boleh, asalkan disunati unsur ribanya. Boleh, bagus nggak? Bagus. Boleh saja dimanfaatkan arisan itu, tetapi tidak boleh ada gambling. Nah, gambling di dalam pendapatnya Imam Malik, beliau mengatakan al-maisir maisarani, yang namanya perjudian itu ada dua. Maisirul lahwi, yang pertama adalah perjudian yang bersifat
lahwun yang bisa melalaikan tanggung jawab, melalaikan ingat Allah, melalaikan fungsi kehidupan. An-nardu wasatranji, orang main dadu, kepandaiannya diadu. Syatranji, main catur, kepandaian kecerdasannya diadu, tapi ada keuntungan yang diambil, taruhan. Ini namanya haram, ini maisirul lahwi. Yang kedua maisirul kimar, dan ini adalah sesuatu yang gambling. Beliau mengatakan Ahmad mengatakan, Imam Malik memberikan definisi itu, kullu ma yatakhatarun nasu alaih fahuwa maisir. Setiap segala sesuatu yang dipertaruhkan untuk mendapatkannya, maka itu hukumnya judi. Pak Ustadz, itu arisan juga kan dipertaruhkan, taruhan juga, tapi yang dipertaruhkan bukan uangnya, yang dipertaruhkan itu waktunya. Dapatnya duluan, pertengahan atau akhir. Maka itu ulama berpendapat tidak termasuk judi, tidak termasuk gambling. Tetapi kalau nilainya yang dipertaruhkan seperti orang main nardu itu, main koprok dulu waktu zaman saya muda. Bapak kenal koprok, Pak? Yang kenal koprok udah tua berarti. Karena sekarang saya belum tahu, sekarang masih ada nggak Pak koprok? Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi pada dasarnya boleh selama arisan itu tidak batil, tidak ada yang gurur, penipuan, tidak ada unsur riba, boleh. Karena yang dilakukan, yang dikocok itu adalah waktunya, bukan nilainya. Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa, sahabat menceritakan, termasuk diantaranya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu beristri 9 orang. Kalau beliau mau pergi, maka kata Sayyidah Aisyah, fa'aqra'a bainan nisa'i. Nabi mengkocok, Nabi membuat apa Bu namanya? Dikocok ya namanya ya. Jadi 9 nama istrinya itu dimasukkan, dikocok. Siapa yang keluar maka dialah yang ikut bersama Rasulullah. Nah, ini yang dikocok, yang diundi ini adalah waktu kebersamaan, bukan orangnya, bukan substansinya. Itu mengapa arisan boleh. Karena yang dipertaruhkan cuma waktunya saja. Nah, dalam hadis sahih bahwa beliau menurut Sayyidah Aisyah itu kalau bepergian itu dikumpulkan, kemudian nama 9 dikocok keluar Aisyah, maka Sayyidah Aisyah yang berangkat. Hafsah, maka Sayyidah Hafsah yang berangkatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang ini berkembang dari mulai arisan menjadi perjudian. Bahkan sekarang ini tanpa sadar Bapak Ibu sekalian, yang namanya judol udah berurat berakar. Apa judol Bu? Judi online. Anaknya ibu supaya nggak nangis dikasih HP, ada game, nih cara main ini. Nah, setiap dia menang dikasih poin. Maka kalau dia tidak dapat poin-poin, marah, dibanting HP-nya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, lama-lama dia pandai main game. Maka dengan dia main game, dia dapat poin, maka dia senang, dia bangga, nangis kalau nggak diberikan. Ada nggak anak-anak yang seperti itu di keluarga kita ini Bu? Halo, ada nggak? Alhamdulillah, di Rawasari nggak ada. Tapi ya nggak jauh di daerah sekitaran Jakarta Pusat ada ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi aslinya mengandung riba, kemudian disunatin, diperbaikin, disesuaikan dengan gaya gotong royong menjadi halal, kemudian berkembang lagi menjadi judi online. Subhanallah. Ini istihalah kalau di dalam hukum ya, di dalam usul fikih ini terjadi istihalah, sebuah proses
Ya, inqilabu hakikatu syai' ila syai'in akhar. Berubahnya satu keadaan kepada keadaan yang lain. Apakah boleh dan tidak boleh? Maka tergantung apakah ada unsur gambling, adakah unsur qimar, mempertaruhkan substansinya, nilai yang dipertaruhkan. Kalau tidak ada, halal. Kalau ada, maka hukumnya haram. Jadi kita tidak pukul rasa. Tapi ada juga orang arisan itu, Bapak Ibu, ibu-ibu bukan orang sini. Dia arisannya itu arisan untuk melakukan yang tidak bagus, arisan yang jelek, maka ini cuma berkedok, sesungguhnya sesuatu yang haram. Insya Allah nanti akan diteruskan oleh ustazah kita. Baik, terima kasih Kiai Haji Haris Hakam yang telah memberikan mukadimah di segmen 1 ini. Bagaimana hukum arisan dalam Islam, tidak ada yang dilarang di sana. Namun ketika itu melanggar nilai-nilai Islam, justru di sana ada ghibah mungkin. Kemudian di sana ada kesombongan antara anggota arisan. Nah, ini yang mungkin menjadi evaluasi dan juga satu antisipasi buat kita semuanya ketika kita melakukan arisan. Nah, lantas bagaimanakah manfaat arisan dalam Islam? Nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Nur Fadlina. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, arisan. Apakah ini bagian dari mengundi nasib? Nah, di segmen 1 tadi pemirsa kita telah mendengarkan bersama-sama tausiah atau penjelasan dari guru kita Kiai Haji Haris Hakam bagaimana arisan dalam kacamata atau dalam hukum Islam. Tidak ada yang dilarang di sini atau mubah selama tidak melanggar prinsip atau syariat Islam. Lalu bagaimanakah arisan, manfaat arisan dalam Islam? Guru kita Ustazah Nur Fadlina akan menjelaskan kepada kita semuanya. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil mujahadati ala fi'lil khair wajtinabis su'i wal 'isyan. Wassalatu wassalamu ala afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu hadirin pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia, Al-Mukarram wal Muhtaram, guru saya, guru kita semua yang sudah hadir membersamai kita dalam majlis ilmu, Bapak Kiai Haris Hakam. Mari sama-sama kita doakan semoga beliau Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berikan segala keberkahannya, amin. Allah kuatkan dalam terus mensyiarkan ajaran agama Islam, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin sekalian, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, seyogianya setiap harinya kita mensyukuri banyak sekali nikmat dari Allah. Dalam firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita enggak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Kenapa Pak, Bu? Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap harinya, setiap detiknya. Tak terlepas, tak terkecuali nikmat iman, Islam, nikmat hidayah yang ada dalam hati kita, yang menuntun langkah kita berkumpul dalam arisan kali ini. Arisan Bu? Tidak, takut ngantuk. Berkumpul dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah berkahi kita semua menjadi wasilah kita ke syurganya, amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong soal arisan nih Bu, ikut arisan Bu? Arisan apa Bu? HP? Oh uang, terus ada lagi HP tuh yang kedengeran. Wis udah gaul-gaul ibu-ibu sekarang Pak. Bapak,
Istri-istrinya ikut arisan, Pak. Saya yakin dari ujung yang pakai kerudung biru sampai kerudung coklat, yang lipstiknya pink sampai lipstiknya merah, semuanya ikut arisan. Betul apa betul? Betul. Judul kita tadi, tema kita adalah arisan itu sama dengan mengundi nasib atau tidak? Bagaimana Bapak Ibu? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai bahwa arisan itu jika di dalamnya tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur judi, tidak ada unsur gambling, maka ia dihukumi mubah. Mengapa demikian? Karena yang diundi adalah gilirannya. Giliran mendapatkan uang, mendapatkan jasa, mendapatkan barang secara bergantian. Nominal dapatnya pun sama. Nah, itu yang dinamakan arisan yang diperbolehkan. Tapi mari sama-sama Bapak Ibu kita garis bawahi arisan seperti apa yang sesuai syariat Islam. Arisan seperti apa yang dibolehkan. Niatkan dua. Untuk bersilaturahmi yang pertama, dan yang kedua untuk tolong menolong. Dalam istilah fikihnya ada takaful lit-ta'awun atau al-qardu lit-ta'awun. Jadi ada transaksi hutang piutang atau transaksi patungan dilakukan bersama-sama dengan niat untuk saling tolong menolong. Itu yang dihukumi mubah, yang dibolehkan oleh ajaran agama Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita saat ini miris melihat banyak sekali acara-acara arisan yang ternyata sudah campur aduk. Sudah di dalam acara arisan tersebut ada kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan syariah-syariah Islam. Betul apa betul, Bu? Kalau lagi arisan, pamer baju, pamer sepatu, betul? Setuju kan Ibu? Kalau lagi arisan, pamer suami, pamer harta, pamer mobil, kendaraan, rumah dan sebagainya. Betul? Betul. Naudzubillahimin dzalik. Arisan seperti itu yang dilarang oleh agama Islam. Arisan yang membawa madorot bagi kita. Arisan yang isi acaranya cuma hura-hura hahaha. Nggak tahu juntrungan tujuannya apa. Itu arisan-arisan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arisan yang membawa madorot yang pertama, yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Yang kalau dapet, yang satu gondok. Padahal tadi kita niatnya tolong menolong. Kalau kita niatnya tolong menolong, ketika kita dapat giliran arisan, tawarkan ke teman-teman lain, ke anggota arisan yang lain. Apakah ada yang mau mengambil arisannya? Apakah ada yang sedang butuh? Itu konsep atau prinsip arisan yang sesuai dengan syariah Islam. Ada tolong menolong di dalamnya. Yang kedua, arisan itu juga bisa berpotensi jadi apa? Bisa berpotensi jadi unsur riba di dalamnya kalau ada keuntungan yang diambil, ada kelebihan-kelebihan yang ditambah dalam pembiayaannya. Yang ketiga, arisan itu bisa jadi pemicu sikap konsumtif. Kita bisa berlebih-lebihan, bisa jadi tabdzir. Tadinya pegang uang 100.000, pas bulan ini dapat arisan 10 bulan, jadi berapa Bu? Jadi 1 juta, bawa ke pasar, 1 juta dapat banyak ya Bu? Nggak puguh kita, belanja nggak ketahuan kebutuhannya, kita beli apa aja. Padahal Allah berfirman, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan boros, jangan berlebih-lebihan, yang berlebih-lebihan temannya syaitan. Ibu-ibu yang suka berlebih-lebihan, bapak-bapak temannya syaitan. Ibu-ibu yang suka belanja temannya, ibu yang ngomong ya. Ibu-ibu yang suka belanja temennya saya Bu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia. Selain madorotnya tadi tentu ada manfaatnya. Selama sesuai dengan prinsip, sesuai dengan syariah Islam. Yang pertama, apa manfaat arisan itu? Apa kebaikan-kebaikan dari arisan? Mempererat silaturahmi. Kalau kita jarang ketemu karena arisan, kita jadi kumpul, alhamdulillah. Bagaimana Rasulullah bersabda, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen panjang umurnya, luas rezekinya, maka pererat silaturahmi, salah satunya dengan
Salah satunya dengan arisan. Kemudian yang kedua, apa manfaat dari arisan? Saling tolong menolong, saling bantu membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita niatkan bahwa ikut arisan itu kita bisa saling bantu membantu sesama anggota arisan. Yang ketiga, semoga arisan itu jadi wadah, jadi sarana tempat kita berkumpul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gimana caranya? Kalau ikut arisan, Bu, perhatikan akadnya, perhatikan kesepakatannya, perhatikan anggota-anggotanya, perhatikan tujuannya. Kalau dalam arisan, tambah kegiatan-kegiatan kajian, tambah kegiatan pengajian, tambah kelas memasak, kelas menjahit dan sebagainya yang ada manfaatnya. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada prinsipnya Islam membolehkan untuk arisan dengan catatan tadi. Diniatkan untuk bersilaturahmi dan diniatkan untuk tolong menolong, terhindar dari riba, terhindar dari judi dan gambling lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Zalina yang juga melengkapi di segmen kedua ini bagaimana membahas tentang arisan. Namun pertanyaannya, ketika sebuah kegiatan arisan itu justru menjadi ketergantungan dalam hidup kita atau justru menjadi keterpaksaan dalam hidup kita. Nah, ini saya yakin menjadi salah satu pertanyaan yang juga ada di benak Bapak Ibu semuanya. Kita akan bahas di segmen 3, 4 dan juga 5 di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, Masya Allah, tabarakallah, masih di Damai Indonesiaku. Nah, kita sudah masuk dalam segmen tanya jawab. Di samping saya sudah bersama Kiai Haji Haris Hakam dan juga jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan Bapak, boleh berdiri, oke, silakan perkenalkan diri, kemudian diajukan pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Afan Kusnadi dari Masjid Jami An-Nidham. Mau bertanya kepada Ustadz berkaitan dengan warisan tadi, bahwa arisan. Arisan. Beda Pak, soalnya beda jauh. Silakan. Arisan tadi berdasarkan penjelasan Ustadz itu dibolehkan selama tidak ada unsur penipuan dan disepakati oleh anggotanya gitu kan. Ada barangkali tadi satu kasus bahwa seorang istri ikut arisan dan biasanya kan itu iuran per bulan dari anggota gitu kan. Dari satu kali diundi. Dia untuk menutupinya karena ekonomi keluarga kurang lalu pinjol. Berhutang begitu ya. Berhutang gitu. Sehingga suaminya tidak tahu, akhirnya terjadi cekcok, ribut sampai terjadilah perceraian. Nah, untuk memberikan edukasi kepada kasus yang seperti ini supaya tidak terjadi kasus-kasus yang lainnya, bagaimana caranya Ustadz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh atau pengalaman pribadi ini? Contoh tadi kasus. Gitu. Tadi kasus, oke. Ya. Sambil tetap berdiri nggak apa-apa Pak, boleh nanti biar bisa enak ngobrolnya dengan Kiai Haris. Silakan Kiai, boleh dijawab Kiai. Baik, alhamdulillah. Ini kasus yang disampaikan ini bukan satu-satunya. Banyak sekali perceraian gara-gara judi online ini. Subhanallah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika sang istri membuat satu kelompok arisan, jangan lupa harus minta izin kepada suami. Kenapa? Karena memanfaatkan dana. Berbeda halnya ketika ibu sebagai orang yang memiliki sumber keuangan sendiri, punya pedagangkah atau memang wanita karir, maka bagian uang yang sifatnya pendapatan pribadi itu boleh dimanfaatkan. Etikanya tetap meminta izin sehingga suami bisa melakukan proteksi apabila ternyata menjalar berkembang kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau arisannya bukan dari uang ibu, tetapi itu memanfaatkan pengelolaan daripada uang belanja yang diberikan oleh suami, wajib hukumnya mendapatkan izin. Nah, oleh karena itu sebelum terjadi pinjol, maka sebenarnya harus ada mukaddimah dulu. Ngomong dulu sama suaminya, Bapak Ibu sekalian. Nah, suaminya itu ketika diajak musyawarah, istrinya kesulitan,
ada ide mau pinjol itu harus didekati terus. Jangan-jangan karena pinjol itu mudah sekali. Barangkali Bapak Ibu sekalian yang sekarang ya, dajjal yang paling berat sekarang itu diantaranya pinjol. Kenapa? Sampai perceraian. Jadi Bapak lihat ya, statistik yang perceraian akibat pinjol itu sekarang ini lebih tinggi daripada keributan rumah tangga. Nah, oleh karena itu kuncinya adalah musyawarah. Dan suami bila istrinya sudah menyebut-nyebut pinjol, maka hendaknya harus diajak pendekatan terus. Mudah-mudahan insya Allah tidak akan terjadi. Tapi ibu-ibu jangan lupa tuh, anak kecil itu jangan dikasih game. Gadget, game ya? online, gadget, gadget boleh saja Ya. pilihkan. Tapi kalau kan game online itu sebenarnya sudah melatih orang untuk judol. Saya kira itu Ustaz. Baik, terima kasih Yeri Sekam. Ini berawal dari arisan, kemudian akhirnya berakhir ke pinjol lah, judol begitu ya. Jadi kemana-mana sebetulnya. Tapi ketika itu sebenarnya kita bisa mendeteksi ya, ketika arisan itu sekira sudah mendatangkan atau melihat ada tanda-tanda kemudaratan di sana. Nah, ini perlu kehati-hatian, jangan sampai akhirnya diteruskan, kemudian beralih ke pinjol dan juga judol tadi ya. Baik, Ya, begitu terima kasih. jawaban dari Kiai Haji Haris Sakam. Nah, saya sudah bersama ke Ustazah Nur Fadlina yang sudah bersama jamaah yang sudah siap dengan bertanya. Silakan Ustazah Lina. Ya, makasih Mas Sofyan. Alhamdulillah saya sudah bersama ibu-ibu nih jamaah. Ibu ada yang mau bertanya nih Bu? Ya, saya Ustazah. Oh iya, silakan Ibu, silakan bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Ibu Betty, Ustazah izin mau bertanya mengenai arisan ini Ustazah. Saya pernah dengar ceramah di YouTube ya Ustazah. Ada salah seorang ustadz memberitahukan kalau arisan itu haram. Karena dia menekankan apabila yang sudah mendapat arisan itu berpulang atau meninggal, itu akan membebankan keluarganya, pihak keluarganya. Dan apabila pihak keluarganya keberatan untuk membayar arisan untuk kelanjutannya, itu kan kasihan ya, istilahnya yang sudah almarhum gitu. Bagaimana Ustazah? Terima kasih Bu atas pertanyaannya, alhamdulillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, arisan itu bisa dihukumi mubah, bisa juga menjadi jatuhnya haram ya. Bisa jatuhnya haram jika di dalam arisan itu ada unsur-unsur yang melanggar prinsip syariat Islam. Nah, maka tadi saya garis bawahi dalam tausiah tadi bahwa dalam arisan kita gunakan dua prinsip tadi supaya jadi mubah. Yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua adalah tolong menolong. Tolong menolong. Jadi baik takaful li ta'awun atau al-qardu li ta'awun, kita saling menghutangi, yang dapat duluan kan berarti diutangin sama yang belakangan. Yang belakangan berarti udah dapat dari menabung uang-uang sebelumnya. Nah, dan itu kesepakatan bersama-sama. Itu kesepakatan bersama-sama dengan niat saling tolong menolong. Nah, maka kalau kesepakatan di awalnya itu saling tolong menolong, maka harusnya ketika salah satu anggota arisan ada yang meninggal, itu nanti anggota arisan yang lainnya berpatungan, Bu. Harusnya tidak keberatan untuk berpatungan. Kalau niatnya memang mencari ridho Allah dalam arisan itu, niatnya untuk tolong menolong, maka saling berpatungan. Saling berpatungan untuk menutup arisan anggota yang sudah meninggal tadi. Jadi karena niatnya tolong menolong maka tidak dibebankan kepada keluarganya. Lain hal jika memang kesepakatan di awalnya tidak untuk tolong menolong, benar-benar masing-masing walaupun sebagai umat muslim, maka nanti akhirnya jatuhnya menjadi hutang. Ketika menjadi hutang dibebankan kepada ahli warisnya, maka wajib bagi ahli warisnya untuk melunasinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Masya Allah menarik sekali jawaban yang disampaikan Ustazah Lina. Ini sepertinya kita perlu membuka kelas arisan yang syariat gitu. Arisan syariah, arisan syar'i. Baik, ini masih ada 2 segmen lagi untuk tanya jawab. Masih bisa kita kembangkan lagi tema ini. Silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik mengenai tema kita, arisan. Apakah betul ini sebuah mengundi nasib? Nanti kita akan perdalam lagi materi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.
Baik, masih di Damai Indonesiaku, masih bersama saya Muhammad Sofyan, kemudian juga Kiai Haris Hakam dan juga Ustazah Nur Fadlina. Kita masih di sesi tanya jawab ya. Nah, kami persilakan terlebih dahulu Ustazah Nur Fadlina yang masih bersama jamaah. Kali ini ada Ibu Iin ya yang siap dengan pertanyaannya. Sudah bersama Ustazah Lina. Silakan Ustazah Lina. Ya, Ibu Iin tadi katanya mau bertanya, tapi sebelumnya saya tanya dulu ibu-ibu, kalau arisan suka sambil makan-makan nggak, Bu? Oh, suka banget ya. Udah Kecuali kita... bulan puasa ya. Oh, kecuali bulan puasa. Tapi kita langsung ke jam 5 menjelang maghrib arisannya. Arisannya berarti habis tarawih. Silakan Ustazah. Ya, silakan Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau tanya, bagaimana jika arisan dipotong biaya administrasi? Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat ya, bagaimana kalau arisannya dipotong biaya administrasi? Kalau ibu-ibu pasti semuanya gak setuju sebenarnya ya Bu ya. Kalau dapat arisan dikurangin gak setuju ya Bu. Pengennya dapat utuh ya. Kalau bisa lebih? Oh, tidak bisa Bu. Kalau lebih jadi riba ya, nauzubillah. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana tuh hukumnya kalau arisan itu dipotong biaya administrasi tadi, bagaimana hukumnya? Jadi tadi kita kembalikan, arisan itu dikerjakan, dilaksanakan, dilakukan bersama-sama dengan kesepakatan bersama-sama. Ketika kesepakatan di awalnya, akad di awalnya itu ada pemotongan biaya administrasi, ketika disepakati bersama-sama ada ridho, ada keridhoan dari seluruh anggotanya, bismillah insyaallah bisa dilakukan pemotongan itu. Tapi alangkah baiknya Ibu, alangkah baiknya supaya tidak masuk terjerumus ke riba, tidak masuk terjerumus ke pelanggaran terhadap prinsip-prinsip jual beli, prinsip-prinsip transaksi dalam Islam, maka alangkah baiknya tidak dipotong sama sekali. Adapun jika butuh biaya administrasi bagi pengelola arisan atau butuh untuk biaya makan-makan ya Bu ya, biasanya arisan pengen makan-makan, butuh biaya buat makan-makan, butuh buat biaya administrasi, silakan disepakati saja. Jadi tidak ditentukan nominalnya supaya ridho sama ridho. Kalau firman Allah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Jadi garis bawahinya di bagian antarodin. Jadi yang penting harus ridho, harus suka sama suka, saling meridhoi, saling sepakat, maka insya Allah itu halal. Nah, jadi jangan ditentukan di awal, kemudian ketika memang mau ada biaya administrasi atau biaya makan-makan dan lain sebagainya, itu keikhlasan dari yang dapat arisan saja, mengeluarkan biaya sekian untuk kita makan-makan, untuk silaturahminya lebih erat, untuk acara arisan yang lebih bermanfaat, mengundang Ustazah Nur Fadlina, pengaji arisannya gitu ya. Iya, masuk. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Lina yang sudah menjawab. Nah, sekarang saya pemirsa bersama jamaah, saya akan ajak kembali Kiai Haji Haris Hakam untuk bersama jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Mana di kameranya, kesana aja ya. Oke, Mas Bambang ini ya, silakan dengan pertanyaannya. Boleh mendekat ke sini Mas Bambang bersama Kiai Haji Haris Hakam. Masya Allah, ini utangnya berapa nih arisan? Kamera ke sana ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Bambang dari Jakarta Pusat. Begini Pak Ustadz, kalau misalkan dalam arisan itu kan nominalnya lumayan besar ya. Nah, kita ikut itu, terus buat rencananya uang itu buat renovasi rumah. Tapi dalam perjalanannya itu kan ada himpitan ekonomi ya, kebutuhan ya. Nah, terus kita minjem ke sana ke sini itu sama nggak itu buat peruntungan hidup kan? Nah, itu hukumnya bagaimana itu? Boleh atau tidak begitu ya Mas Bambang boleh ya? Atau tidak itu. Oke. Baik Mas Bambang dan hadirin hadirat para pemirsa. Kalau masalah ini jadi berkembang karena memang angka yang dijadikan nominal arisan itu besar. Perjalanannya ekonomi sedang
drop kemudian cari pinjaman sono kemari gitu. Betul. Apakah pinjaman itu diperbolehkan? Jawabannya, hutang itu boleh apabila aset seseorang itu lebih besar dari hutangnya. Maaf ya, hutangnya kira-kira Mas Bambang berapa? Kira-kira hutangnya? Taruhlah 2 juta. Hutangnya 2 juta. Mas Bambang punya motor? Punya. Boleh, karena motor harganya lebih dari 2 juta. Nah, jadi ini sama juga kan orang yang arisan haji, arisan umroh. Arisan umroh biasanya, kalau haji terlalu lama 30 tahun. Dalam arisan yang etnis kedaerahan umroh gitu. Boleh nggak? Boleh, kan itu. Atau orang yang menggunakan dana talangan umroh dari bank-bank syariah, boleh nggak? Boleh. Apabila asetnya lebih besar dari pinjamannya. Yang haram itu pinjaman lebih besar dari asetnya. Ngomong-ngomong, udah nomor berapa dapat tarikannya? Lagi nunggu-nunggu ini sebetulnya ya. Oke, silakan kembali ke tempatnya Mas Bambang. Nah, sebetulnya yang menggiurkan itu Kiai ketika arisan itu semakin besar jumlahnya. Ketika hasilnya mendapat semakin besar, akhirnya iurannya semakin besar, itu sebenarnya membuat menggiurkan ya. Sebenarnya arisan ini termasuk yang menabung atau ada yang mengatakan seperti itu. Itu bagaimana Yai? Iya, memang dia ada beberapa segi. Satu sisi dia seperti orang yang menabung. Ya. Orang yang cirinya arisan niatnya nabung itu, dia nggak penting tuh nomor berapa, bahkan dia milihnya nomornya nomor terakhir. Itu berarti motivasinya dia menabung. Karena apa? Karena dompetnya, karena tasnya bolong. Jadi nggak bisa nyimpen duit. Bocor ada terus ya. Ada nggak yang ibu-ibu yang bocor? Saya Ustaz. Ya, Ustazahnya yang apa dompetnya bocor. Biasanya orang yang idenya semacam itu dia niatnya menabung. Tapi ada dia minta kepada admin, dia bilang tolong dong gua nomor 2. Nah, ada yang seperti itu minta didulukan ya. Minta didahulukan. Ya. Apakah boleh? Syaratnya kalau dia minta izin bersama-sama boleh. Tapi kalau dia bayar nih, dia kasih tip. Besok saya yang dapat deh, saya mau nikahin. Gharadnya sahih, tujuannya sahih, tapi caranya yang dia tidak bagus. Dia kasih. Maka dalam satu kocokan 20 namanya Nur Fadila semua. Jadi mau di mana dia keluar saja Nur Fadila juga. Ini nggak boleh. Jadi kalau izin diberitahukan di grup, besok bisa nggak diizinkan Ustazah Nur Fadila duluan karena beliau pada hajat mau umroh gitu. Lainnya setuju semua. Ada satu yang nggak setuju. Udah lobby aja baik-baik. Saya kira yang begitu diperbolehkan. Baik, jadi ini strategi yang menarik ini ya. Jadi iuran banyak nama Ustazah Nur Fadila semua, jadi dapatnya sering ya. Nah, Masya Allah ini menarik sekali, masih dalam pembahasan kita arisan, apakah ini mengundi nasib. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku, masih membahas mengenai tema arisan. Nah, ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya emak-emak, tapi tidak menutup kemungkinan ya Ustazah Lina bahwa Bapak juga terlibat arisan ini. Nah, tapi ini yang lebih parah lagi, yang lebih luas lagi ketika ada judol, ada pinjol, ada risdol, arisan online, arisan online. Ini yang lebih yang harus kita antisipasi. Nah, silakan Ustazah Lina untuk bisa berinteraksi kembali kepada para jamaah. Boleh Ustazah Lina untuk boleh turun kembali bersama para jamaah. Ada Ibu Ririn, betul ya Bu ya? Boleh, silakan Ibu Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, mau nanya apa nih? Bertanya ya Ustazah. Iya, jangan susah-susah ya Bu ya, takut dapat nilai 0. Saya mau menanyakan bagaimana posisi arisan yang dikaitkan dengan prinsip ekonomi Islam. Itu aja. Terima kasih Bu Ustazah. Terima kasih Ibu. Di sini aja lah Ibu. Cantik Ibu. Masya Allah. Ya Allah. Masya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Arisan yang dikaitkan dengan prinsip ekonomi Islam. Tadi sudah banyak juga ya kita senggol-senggol gitu ya Bu ya. Jadi yang sesuai prinsip Islam itu nantinya yang akan dihukumi mubah atau boleh tuh arisannya ya Bu ya. Jadi yang pertama itu harus saling ridho ya. Kesepakatan di awalnya jelas. Kesepakatan di awalnya jelas, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada riba. Nah itu sesuai dengan ekonomi Islam Bu. Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kemudian ada niat untuk saling tolong menolong. Ada niat kerjasama dalam akadnya. Dalam akad arisan sebelum kita mulai, anggota itu 10 orang sepakat Bu. Sepakat untuk kerjasama. Sepakat untuk saling tolong menolong. Jadi kalau ada case, ada apa-apa di tengah jalan terkait salah satu anggota arisan, itu nanti yang lainnya bergotong royong saling membantu, saling menutupi. Itu arisan yang dibolehkan. Arisan yang sesuai dengan prinsip dan syariat Islam. Sesuai dengan ekonomi Islam itu tadi antarodin. Jadi saling ridho, saling suka, saling sepakat dalam akadnya. Kemudian tidak ada unsur judi, tidak ada unsur tambah-tambahan, pengurangan yang akhirnya nanti jadi riba. Kemudian tidak ada maisir tadi ya. Tidak ada hal-hal yang nanti akan menguntungkan pihak yang lain tapi merugikan pihak yang lain. Nah demikian wallahu alam bissawab. Baik, terima kasih Ustazah Lina. Ustazah. Masya Allah, silakan boleh duduk kembali. Ustazah Lina bebas mau bersama jamaah atau kembali di atas. Nah saya membersamai lagi guru kita Kiai Haji Harisakam untuk bergabung bersama jamaah. Sudah ada jamaah Pak Jamiluddin. Mana nih Pak Jamiluddin yang akan mengajukan pertanyaan. Boleh maju ke sini Pak Jamiluddin. Kita menuju kamera biar keluarga bisa lihat yang di rumah. Silakan boleh mendekat ke sini Pak Jamiluddin dan juga Kiai Harisakam. Ya boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kiai mau bertanya ini terkait masalah arisan. Tapi Pak Jamiluddin aktif ikut arisan? Aktif tapi udah belum dapat. Belum dapat, udah bubar semua Pak. Udah bubar, tapi udah dapat ya? Udah kabur, belum dapat. Wah ini jangan-jangan yang mau ditanyain ini. Ya. silakan. Jadi ini Pak Kiai arisan. Ini udah di pertengahan jalan, kayak itu arisan. Tiba-tiba enggak diminta-minta, di pertengahan jalan itu teman-temannya udah kabur semua. Ada pergi ke Kalimantan, pergi ke Brunei, pergi ke Malaysia. Bubar. Udah enggak ada lagi. Jadi gimana hukumnya itu Pak Kiai? Sementara ini kita udah membayar sudah semua gitu. Hukumnya bagaimana Pak Kiai? Baik Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa. Ini kan kasus yang semacam ini bisa terjadi. Tapi jarang, minan nawadir, jarang terjadinya. Oleh karena itu prinsip dalam akad syariah itu antak tubuh bainakum, hendaknya ditulis. Jadi peraturannya seperti Ustazah tadi itu apa ya, poin-poinnya itu apa yang disepakati. Kemudian wan prestasi apa? Kalau terjadi wan prestasi dalam bahasa hukum itu apabila meninggal bagaimana? Kalau orang itu pergi lari bagaimana? Itu harus dibuat sehingga arisan Bapak Ibu sekalian ini pembekalan. Nggak boleh arisan itu yang penting ikut. Baca dulu klausulnya, aturan mainnya seperti apa. Sehingga kasus yang semacam ini kalau ada aturan mainnya mudah, buka saja aturan mainnya. Bagaimana kalau ada yang meninggal? Karena unsur gotong royong maka dibebaskan menjadi sodakoh, bagus. Bagaimana kalau yang HP-nya kemudian diganti, lali, pergi dan lain sebagainya, tidak tanggung jawab, dibuat klausulnya bagaimana kalau lari? Apakah terbebani oleh anak keluarga secara tanggung renteng ke bawah atau tidak? Nah jadi masalah yang Bapak sampaikan ini dari lantaran tidak ada klausul yang mengatur manakala terjadi wan prestasi. Jadi kesalahannya adalah kesalahan bersama. Ya, kesalahan bersama kenapa tidak diatur? Oleh karena itu yang akan datang harus diatur sedemikian rupa. Kalau menurut saya bisa jadi kalau dia seorang muslim yang baik, kalau dia melakukan kesalahan pasti dia terdesak. Kalau dia terdesak, kalau dia terpaksa melakukan itu, kalau bisa didamaikan,
didamaikan sehingga itu ditanggung renteng oleh 10 orang, 15 orang, tidak menjadi berat, maka saya kira itu solusi. Sebab kalau ini bisa dikenakan tanpa ada klausul yang mengatur, kemudian itu dibebani oleh keluarganya, bisa jadi seperti ibu tadi, arisan ini bisa haram karena keluarganya tidak tahu menau tetapi harus menanggung akibat dari wan prestasi. Ya, jadi yang akan datang harus dibuat aturan mainnya, wan prestasinya seperti apa, maka mudah menjawab masalah ini. Dan khusus kasus ini saya usulkan sodakohkan saja, diberi bagi tanggung renteng, dibagi bersama. Kalau kurang nanti ngomong sama saya. Bang Jamal jangan lupa hari ini masuk TV. Alhamdulillah. Tapi dari raut wajahnya Pak Jamlin kayaknya mencoba untuk ikhlas dan juga pasrah ini. Begitu Pak Jamil ya? Tawakal aja ya. Tapi ini udah bubar ya Pak Jamil ya? Itu tawakal itu bagus. Subhanallah. Insya Allah berkah nanti. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tapi ini ketika ada unsur kesengajaan Kiai. Jadi ada mungkin dia sudah mendapatkan arisan itu. Udah dapat duluan, kemudian sengaja, ada unsur kesengajaan. Dia menonaktifkan handphonenya, pokoknya dia kabur. Ini secara hukum Islam bagaimana? Ganjaran apa yang didapatkan oleh si orang ini? Iya, pertama kalau dalam perspektif hukum Islam dia ini melakukan masuk dalam jinayat ya, dia melakukan dosa dan dia mesti bertanggung jawab. Kalau di dalam KUHP pidana Indonesia secara yuridis formal ini sudah tindak kriminal, tindak kejahatan ekonomi dan itu bisa di asetnya itu, aset yang dia punya itu bisa dijadikan boreh, bisa dijadikan jaminan. Oleh karena itu Bapak sekalian jangan melakukan arisan yang online. Karena mereka siapa saja, di mana tinggalnya, apa yang menjadi jaminan mereka nggak jelas. Orang biasanya mohon maaf nih, bukan ibu-ibu sini. Ini ibu-ibu Jakarta Pusat. Tapi pindahan dari sono ke sini. Mereka tergiur karena angkanya tinggi. Nah, oleh karena itu dalam prinsip hukum Islam dengan yuridis formal itu sama. Apabila mau melakukan akad, buat sedetail mungkin aturan main. Dan yang dibuat berikutnya, kalauan prestasi apa? Denda, akibat hukum dan lain sebagainya harus diperjanjikan. Jadi mudah, nggak ada yang sulit. Gitu. Masya Allah. Jadi perlu diketahui pemirsa dan juga para jamaah, ini Yai Haris Hakam juga beliau sebagai mantan pengacara begitu ya. Betul. Jadi sangat paham sekali. Makanya ada namanya Hakam, Yai Haris Hakam begitu ya. Nah ini satu lagi Yai. Ketika kita bertransaksi di masjid itu kan dilarang ya, jual beli. Kemudian ini kan disarankan atau tidak dianjurkan untuk di luar. Nah ketika itu arisan dilakukan di dalam masjid, artinya ada transaksi di situ. Apakah itu juga diperbolehkan atau tidak diperbolehkan arisan di dalam masjid itu Yai? Iya, dilihat dulu. Dan ini biasanya ustazanya ketua arisan. Aduh susah. Kalau arisannya itu adalah gotong royong, maka motivasi dalam hukum disebut dengan ba'is. Ba'isnya adalah gotong royong, boleh. Tapi kalau ba'isnya itu adalah menabung, itu investasi, nggak boleh dilakukan di dalam masjid. Nggak boleh karena dia termasuk komersial. Ibu bapak masih ingat dulu waktu cincin apa yang ngetop Pak? Bacaan. Itu khotib sambil nunggu giliran gini khotib. Ya Allah. Dan nanti orang sambil nunggu khotib dia nanya berapa duit. Ya, itu haram hukumnya. Nah oleh karena itu ustazah kalau ingin membuat kebersamaan, mohon maaf, arisan bisa memperkuat majelis taklim ibu-ibu, arisan bisa memperbesar luang dakwah, tetapi harus didasarkan kepada saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri, insyaallah mubah. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haris Hakam dan juga Ustaz Nur Fadlina, terima kasih atas ilmunya di siang hari ini mengenai arisan. Kita menjadi semakin luas wawasan kita dan juga keilmuan kita dalam Islam. Nah di segmen berikut kita akan berdoa bersama-sama. Yang sebelumnya sedikit saja Kiai kesimpulan mengenai tema siang hari ini, 1 atau 2 menit silakan Kiai. Baik, Ibnu Taimiyah sama dengan pendapatnya Imam Malik. Yang berbahaya itu sebenarnya bukan
Maisurul Kimar, tetapi Maisurul Lahwi. Kelihatannya mainan, tetapi ada unsur judi. Dulu itu orang main catur, dulu orang main petak umpat dan lain sebagainya, tapi ada unsur nilai gambling. Ibu, anak-anak ibu yang main game online itu dapat poin, dan poinnya itu dia senang. Ibunya senang kenapa? Enggak ganggu masak, enggak ganggu ini, mohon maaf. Harus disudahkan, diganti pola yang lain, karena sesungguhnya nanti dia terbentuk image gambling. Baik, sedikit penekanan sekali lagi untuk para ibu-ibu, mewakili ibu-ibu sekaligus Ustazah Lina juga kami persilakan untuk memberikan kesimpulan dengan tema siang hari ini, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita boleh-boleh saja ya ikut arisan, Bu, Bapak, kita boleh ikut arisan pemirsa sekalian. Tapi dengan catatan, arisannya diniatkan untuk silaturahim, diniatkan untuk tolong menolong, kemudian diniatkan untuk kita mempererat rasa silaturahim, rasa kekeluargaan, dan sepakati di awal. Sepakati klausul-klausulnya di awal supaya nanti tidak ada unsur-unsur dalam arisan yang melanggar syariat Islam. Satu lagi, titip mari sama-sama kita dalam arisan-arisan yang kita ikuti itu acara-acaranya tidak melanggar syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah Lina, Kiai Haji Resakam, terima kasih atas materi yang Masya Allah siang hari ini disampaikan, betapa menariknya dan semoga bisa menambah wawasan kita dan juga mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan Alhamdulillah Masya Allah tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku yang nanti insya Allah akan kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Haris Hakam. Nah, kami akan mengingatkan sekali lagi besok kami akan kembali live lagi di jam yang sama pukul 12.30 hingga pukul 14.00 dengan tema yang juga tidak kalah menarik dengan siang hari ini, yaitu mabuk tiket sengsara dunia akhirat. Nah, kita kalau membahas mabuk tidak hanya diakibatkan dari alkohol atau khamar. Ketika kita perluas lagi, mabuk ini mungkin diakibatkan dari mabuk jabatan, kemudian mabuk uang, dan juga mabuk keduniaan yang itu justru menjadikan kita sengsara dunia akhirat. Kita akan mengkaji bersama-sama bersama guru-guru kita. Besok ada Kiai Haji Syarif Matnaji, kemudian juga Ustadz Jum Harudin. Disiarkan langsung besok. Kita bersiaran dari Masjid Al-Muttaqin Markas Warmada RI. Nah, ini menarik sekali, tepatnya di Jalan Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat. Jangan lupa bagi jamaah yang mungkin dekat di sekitar sana boleh langsung datang ke lokasi, dan juga bagi pemirsa bisa juga simak live kami pukul 12.30 hingga pukul 14.00. Nah, kami juga ingin informasikan bagi pemirsa yang ingin menyimak kembali tayangan-tayangan kami Damai Indonesiaku, ingin menyimak kembali nasihat-nasihat dari guru-guru kami, Anda bisa buka portal kami di damaiindonesiaku.id. Sekali lagi di damaiindonesiaku.id. Akhirnya saya Muhammad Sofyan beserta kru yang bertugas serta Sarung Wadimor pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para pemirsa, mari kita tundukkan kepala kita dan hati kita, kita tengadahkan tangan, mudah-mudahan doa kita mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak keturunan kita, keluarga kita tidak ada yang terkena judi online dan segala sesuatu yang bisa menjadi sampah masyarakat. Allahumma bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyirril Fatihah wa bihikmatil Fatihah wa min mu'jizatil Fatihah wa bijahi man unzila ilaihil Fatihah
liyanalallahu maqasidana wa muradana wa hasil muradana ya rahmana ya rahim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang pandai mendengar kebaikan dan mampu melaksanakannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa nas'aluka rizqan wasi'ah, berikan kepada kami rezeki yang luas lagi halal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, jauhkan kami ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsin la tashba', jauhkan jiwa yang tidak pernah kenyang. Wa min ainin la tadma', jauhkan mata yang tidak bisa menangis. Ya Rahman ya Rahim, wa na'udzubika wa du'ail la yusma, dan jauhkan kami dari doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lakal hamd wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Nasta'inuka ala fasadin fina. Nas'aluka salaha amrina kulli. Nas'aluka salaha amrina kulli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Didukung oleh Lemari besi, yo, importa.